Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, Ramadan Karim, Ramadan Rahim. Bulan puasa kali ini, bulan Ramadan kali ini terasa sangat istimewa. Meski di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda, kita tetap semangat untuk berpuasa, kita tetap semangat untuk mencari pahala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita, teman-teman sahabat Fatayat semua, menjadi salah satu orang yang diampuni dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban. Seperti halnya pohon, jika kita ingin mendapatkan buah yang manis dari sebuah pohon, maka kita akan berusaha untuk menyiram pohon itu, kita akan berusaha untuk memberikan pupuk kepada tanaman itu dan lain sebagainya. Seperti itu juga dengan Ramadan. Jika kita ingin merasakan manisnya Ramadan, maka kita akan berusaha menyirami hari-hari Ramadan kita dengan amalan-amalan baik itu wajib maupun sunnah, agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari pernah disebutkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada ketika dia mengerjakan sesuatu yang aku fardukan kepadanya atau yang aku wajibkan kepadanya. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu." Dan masih saja teman hambaku ini terus-menerus mendekat kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Apabila Allah sudah mencintainya, fa'idha ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang mana dia mendengar dengan pendengarannya itu, wa basarahu alladhi yabsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang mana dia melihat dengan penglihatannya itu, wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang mana dia mengerjakan sesuatu dengan tangannya itu, menggenggam sesuatu dengan tangannya itu, wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan akan menjadi kakinya yang mana dia melangkah menggunakan kaki itu. Fa idza sa'alani la u'tiyannahu, apabila hambaku ini yang aku sudah cintai meminta sesuatu, maka aku pasti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku pasti akan mengabulkannya. Masya Allah. Sahabat Fatayat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, bulan Ramadan sendiri seringkali disebut dengan bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah yaitu bulan pendidikan atau bulan pembinaan. Kenapa seperti itu? Karena bulan Ramadan sendiri mendidik kita, baik itu mendidik kita secara rohani, spiritualitas, ruhiyah, maupun mendidik kita secara jasadiyah atau secara jasmani kita. Yang pertama, pendidikan ruhiyah atau spiritualitas. Pada dasarnya, segala ibadah yang Allah perintahkan kepada kita tujuannya satu, yaitu menghindarkan kita dan menjauhkan kita dari segala dosa-dosa yang mana kita kadang tidak terlupa, atau terkadang kita tidak sengaja, atau bahkan kita tidak sadar dengan dosa itu.
Seperti halnya, contohnya, sholat. Sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah kita dari melakukan sesuatu yang keji maupun yang al-fahsya'i wal munkar dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah kita dari melakukan perbuatan keji maupun munkar. Begitu pula contoh hal yang lain ya. Zakat. Zakat, Allah menyuruh kita untuk membayarkan zakat untuk membersihkan harta kita dari segala kotoran-kotoran, segala harta-harta haram yang tercampur dengan harta kita. Begitu pula dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan, di sini kita diuji sebagai umat muslim. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Ya, oke. Selanjutnya, dan saat Ramadan kita diuji seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah, seberapa jujur kita, apakah kita akan makan atau minum atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilatih untuk menjadi orang yang jujur, kita dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa, karena kita tetap takut kepada Allah meskipun tidak ada seorang pun yang melihat kita. Pada bulan Ramadan kita juga diuji dengan ketakwaan kita. Apakah kita takut kepada Allah atau kita hanya takut kepada manusia? Di situ kita dengan Ramadan mendidik kita bagaimana kita meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim. Dan Ramadan sendiri juga secara tidak langsung mengajarkan kita, mendidik kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak berguna dan juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilatih untuk menjaga lisan kita. Contohnya, kita dilatih untuk menjaga lisan kita dari menghibahkan orang ataupun hal-hal tercela lainnya. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, secara tidak langsung kita mendidik lisan kita untuk sering berzikir, untuk sering membaca Al-Quran, untuk sering membicarakan hal-hal yang baik. Dan kita dengan berpuasa Ramadan secara tidak langsung kita diperintahkan untuk menjauhkan perkataan-perkataan yang tidak baik ataupun perkataan-perkataan seperti menggunjing, menggibah dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran disebutkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian mencari keburukan saudara kalian dan jangan pula menggunjingkan satu sama lain, dan janganlah kalian mencari keburukan saudara kalian ataupun menggunjing sesama kalian. Seperti itu. Pendidikan yang kedua yaitu pendidikan at-tarbiyah al-jasadiyah atau pendidikan jasmani. Kenapa seperti itu? Karena pada bulan Ramadan kita dididik bagaimana kita untuk menahan diri kita dari lapar dan haus, menahan kita dari makan dan minum, sehingga kita bisa menjadi orang muslim yang pandai merasa. Banyak orang yang merasa pintar, akan tetapi merasa pintar menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Akan tetapi yang di sini dimaksudkan adalah dengan berpuasa kita dituntut sebagai orang muslim untuk pintar merasa. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita merasa pintar itu sudah banyak. Dewasa ini banyak sekali orang yang merasa pintar. Merasa pintar akan menjadikan kita sebagai orang yang sombong. Dan tentu itu kita harus menghindari hal itu. Akan tetapi, bagaimana jika pintar merasa? Di sini adalah pintar merasa. Karena kita sebagai orang muslim, kita harus pintar merasa. Pintar merasa, pintar merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita secara tidak langsung merasakan bagaimana yang dirasakan oleh kawan-kawan kita yang tidak mampu. Secara tidak langsung kita merasakan bagaimana rasanya ketika kita kelaparan, kita kehausan. Oleh karena itu, secara tidak langsung berpuasa di bulan Ramadan
Ramadan mendidik kita untuk pintar merasa. Maka dari itu, bulan Ramadan seringkali disebut dengan Syahrul Jud, yaitu bulan memberi. Maka tidak heran ketika dibilang bahwa Ramadan merupakan Syahrul Jud atau bulan memberi, dan juga Syahrul Muwassa, yaitu bulan untuk saling berbagi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'an." Yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sama sekali. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim, kita seharusnya meningkatkan rasa kita untuk suka atau gemar berbagi. Karena bulan puasa bukan hanya tentang menahan diri, akan tetapi juga saling berbagi. Karena dengan berbagi secara tidak langsung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmatku. Wa la in kafartum, apabila kamu mengkufuri nikmat aku, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Ini usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.